Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Faisal Singkong, NIM 2102209, Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Jakarta. Tujuan pembuatan tugas ini sebagai tugas di mata kuliah Teknik Proton 1 yang didoseni oleh Bapak Insinyur Agustinus Dayatun MP. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang lubrication atau pelumasan. Apa itu lubrication atau pelumasan? Sistem pelumasan adalah zat kimia yang umumnya cairan yang dapat diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumasan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan permukaan yang berhubungan cairan. Minyak pelumas merupakan salah satu empat fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan. Tetapi dari empat fase tersebut adalah zat cair, padat, gas, dan massa jenis. Cairan termasuk dalam golongan fluida, yang mana disebut zat cair. Di dalam hukum aliran Fiksos, geseran dalam vikositas fluida adalah konstan. Sehubung dengan gesekannya, minyak pelumas memiliki kekentalan yang berbeda. Beda-beda. Kekentalan viskositas pelumas diklasifikasi secara khusus oleh International Organization of Standardization atau disebut ISO. Fungsi sistem pelumas. Ya, yang pertama, mengurangi gesekan serta mencegah keausan dan panas dengan cara yaitu oli membentuk suatu lapisan tipis oil film untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam. Kedua, sebagai media pendingin, yaitu dengan menyerap panas dari bagian-bagian yang mendapat pelumasan dan kembali membawa serta memisahkan pada sistem pendingin. Yang ketiga, sebagai bahan pembersih, yaitu dengan mengeluarkan kotoran pada bagian-bagian mesin. Yang keempat, mencegah karat pada bagian mesin. Yang kelima, mencegah terjadinya kebocoran gas hasil pembakaran. Yang keenam, sebagai perantara oksidasi. Jenis-jenis pelumas. Jenis-jenis pelumas itu dasarnya pelumas mineral, pelikan, yang berasal dari minyak bumi. Mineral yang terbaik digunakan untuk pelumas mesin-mesin diesel otomotif, kapal, dan industri. Yang kedua, pelumas nabati, yaitu yang terbuat dari bahan lemak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sifat penting yang dipunyai pelumas nabati ini adalah bebas sulfur atau belerang, tapi tidak tahan suhu tinggi. Sehingga untuk mendapatkan sifat gabungan yang baik, biasanya sering dicampurkan dengan bahan pelumas yang berasal dari bahan minyak mineral atau disebut compound oil. Yang ketiga, pelumas sintetik, yaitu pelumas yang bukan berasal dari nabati ataupun mineral. Minyak pelumas ini berasal dari suatu bahan yang dihasilkan oleh pengolahan tersendiri. Pada umumnya, pelumas sintetik mempunyai sifat yang khusus seperti daya tahan terhadap suhu tinggi yang lebih baik daripada pelumas mineral nabati dan daya daya tahan terhadap asam dan lain-lain. Jenis pelumas menunjukkan viscosity dan kekentalan. Oil monograde, yaitu oli yang indeks kekentalannya dinyatakan hanya dalam satu angka. Yang kedua, oli multigrade, yaitu oli yang indeks kekentalannya dinyatakan dalam lebih dari suatu angka. Kerusakan akibat buruknya pelumasan. Yang pertama, mesin kepanasan atau overheating. Salah satu fungsi pelumas tentu saja sebagai pendingin. Jika oli mesin sudah dalam keadaan buruk atau volumenya kurang banyak karena terlambat diganti, maka oli tak mampu lagi mendinginkan mesin dengan baik. Jika dibiarkan seperti itu, lama-kelamaan komponen mesin bisa rusak seperti kepala silinder akan melengkung dan harus diganti. Yang kedua, menurunnya kinerja mesin. Jarang melakukan ganti oli akan berisiko performa mesin menjadi jauh lebih berkurang. Karena fungsi oli mesin sangatlah vital. Ketika kondisi oli sudah tidak bagus atau kurang, otomatis pun performa mesin menurun. Boros bahan bakar, mesin tak terlihat korelasinya. Namun ketika mesin menyala, maka sejumlah komponen mesin akan terjadi gesekan. Jika oli mesin lama tidak diganti dan kinerja oli berkurang, maka gesekan antar komponen mesin tersebut akan semakin kasar dan keras. Hal ini membuat tarikan mesin menjadi lebih berat sehingga akan dibutuhkan lebih kondisi bakar. Tentu saja ini sangat membuat alokasi pembelian BBM meningkat. 4. Komponen mesin yang rusak. Hanya karena jarang ganti oli, banyak komponen yang akan cepat haus. Maka, dari itu, kurang maksimalnya pelumasan melumuri komponen dengan tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada part lainnya. Risiko yang paling merugikan yaitu di mesin. Jika hal ini terjadi, maka langkah yang harus dilakukan adalah mengganti komponen yang baru dan mengeluarkan banyak lebih banyak biaya. Terima kasih. Sekian presentasi
kasih saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.